Ayo, jalan lebih cepat lagi bisa. Kau bahkan belum sampai ke tempat yang kumaksud. Ayo, percepat langkahnya. Apa yang sedang kau jalani sekarang atau apapun yang sedang kau rasakan sekarang masih belum sepadan dengan apa yang akan kau dapatkan nantinya. Sekarang kau hanya harus duduk diam dan jangan mengatakan apa-apa. Ya? Oke. Sekarang tugasmu adalah menjelaskan kepadaku kenapa kau begitu cepat menemukan pengganti diriku. Oh bukan. Bukan karena aku cemburu atau bagaimana. Kalau aku cemburu, aku sudah langsung membunuhmu. Aku hanya ingin mendapatkan penjelasan tentang janji-janji yang sudah kau ucapkan kepadaku. Janji-janji palsu yang kau ucapkan saat kita berpacaran dulu. Gimana? Gak usah dipedulikan suara rantai-rantai itu. Karena rantai-rantai itu akan mengikatmu sebagai tanda bahwa pengkhianatan itu sangat berbekas di hatiku. Aku tidak bermaksud untuk menjadi mantan yang cemburuan, posesif. Aku hanya ingin menagih janjimu. Janji yang sudah kau katakan dulu. Janji bahwa kau akan tetap bersamaku di saat susah maupun senang. Tapi kau melanggarnya. Kau memang bajingan tolol yang tak tahu terima kasih. Kau bisa melakukan banyak hal karenaku, tapi kau mengkhianatiku. Hanya karena laki-laki bodoh yang bisa membuaimu dengan perkataan-perkataan yang indah. Kau tidak mendapatkan itu dariku, bukan? Ya, aku tahu tentang hal itu. Kau menceritakan betapa bodohnya aku di matanya. Betapa naifnya aku mau melakukan apapun untukmu. Dan kau puas dengan hal itu. Kau menertawakanku bersamanya. Dan kau selalu menggunakan banyak alasan agar kau tidak mau bertemu lagi denganku. Sampai akhirnya aku yang datang sendiri kepadamu. Aku sudah memberikan note kepada pasanganmu. Mungkin dia bisa membacanya kalau dia masih bertahan hidup dari gas yang sudah kupasang dari ventilasi udara. Atau mungkin sekarang dia sedang tercekik kesakitan mengingat dosa-dosanya atas haramnya hubungan kalian. Ya. Atau mungkin dia sedang mengucap tentang bagaimana rasanya dia bersalah atas kebodohan yang kalian lakukan. Tapi kini urusanku denganmu, jadi diam dan dengarkan saja apa yang aku katakan. Ya. Aku tidak menuntutmu untuk balikan denganku, enggak. Aku yakin kau lebih bahagia lah ya dengan orang-orang baru yang kau bilang toksik.
toxic relationship jika terus berlama-lama bersamaku. Jadi yang kuinginkan hanya satu, kau membicarakan tentang semua kebohongan yang telah kau ucapkan ke banyak orang tentangku. Jadi gimana? Kita mulai dari mana? Sudah banyak dosamu, sudah banyak kebohongan yang kau katakan ke banyak orang tentangku. Jadi kau mau mulai dari mana dulu? Maaf ya. Kau pikir maaf saja cukup? Ya Tuhan, andai aku sebesar itu rasa sabarku. Aku bukanlah orang yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya. Aku tidak mudah memaafkan seseorang. Dan kau sudah tahu kalau aku adalah pendendam. Tapi kau masih mencoba untuk mencari celah dalam diriku. Mencoba membuatku iba. Mencoba membuatku memaafkanmu. Bahkan sampai saat ini aku masih belum sudi memberikan maaf kepadamu. Apa yang kurang dariku? Dia bukanlah orang yang tampan ya. Apalagi mengingat sekarang dia lagi tercekik oleh gas yang kubuat. Pasti ekspresi wajahnya juga aneh gak sih? Ya kan? Semua orang memiliki sisi buruknya masing-masing. Atau ekspresi yang buruk lah. Coba kamu bayangkan ketika dia lagi sesak nafas. Tolong. Bagaimana? Mungkin wajahnya bakal jelek. Tidak setampan ketika dia sedang menggempur tubuhmu. Ya kan? Mungkin kalau kamu melihatnya dari atas, dia akan terlihat sangat tampan dan lain sebagainya. Tapi ketika dia tercekik, ketika nafasnya tersengkal, wajahnya tidak akan setampan itu, sayang. Dan kamu harus pikirkan juga perasaan orang yang telah kau fitnah. Sudah kubilang sejak lama, kau harus memikirkan juga perasaan orang lain. Ya, bagaimana perasaan orang yang udah kau hianati. Contohnya aku. Walaupun sebenarnya aku bukan apa-apa. Kalau misalnya kau pergi dari hidupku, aku gak masalah. Masih banyak wanita lain yang menginginkanku. Yang menjadi masalah hanya satu. Etikamu ketika kita putus. Bagaimana kau menjelek-jelekan aku di depan orang lain. Dan bagaimana bisa kau membujuk mereka untuk ikut membenciku juga. Padahal kau sudah merasakannya dulu. Kesalahan pertamamu ketika kau berbohong kepadaku. Ketika pulang kerja,
Kau bilang ingin lembur, ternyata kau sedang ngewek di kantor bersama teman kerjamu. Betul-betul pelacur kau. Aduh, sebenarnya aku malas ya mau bahas-bahas perselingkuhan ini karena sudah sering banget. Bodohnya aku merasa aku bisa memperbaikimu. Bodohnya aku merasa kau bisa berubah jadi lebih baik dari sebelumnya. Ya memang bodoh. Itulah kenaifan manusia. Aku pun juga masih bisa salah. Salah menilai orang sepertimu. Dan apa yang kau lakukan sekarang? Tidak ada. Kau tetap menjadi orang yang salah di mataku. Dan sebenarnya tujuanku menculikmu ke sini bukanlah untuk mendengarkan kata maaf darimu, melainkan aku ingin menyiksamu perlahan, 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 sampai kau sadar kalau kau tidak akan punya harapan hidup lagi. Hei, tidak perlu menangis. Aku sudah banyak melakukan penelitian. Dan aku yakin orang-orang akan merindukanmu hanya dalam waktu 7 hari saja. Orang-orang akan mengenang kepergianmu mungkin sampai 1 atau 2 bulan saja. Setelahnya, mereka akan melanjutkan hidup mereka dan mulai melupakan keberadaanmu atau hawamu di sekitar mereka. Kau bukanlah orang yang penting. Kau hanyalah pelacur biadab yang harusnya mati sejak awal. Dan disinilah tugasku. Tugas yang kubuat sendiri tanpa persetujuan dari malaikat dan Tuhan. Mungkin menurut garis takdir, nyawamu masih panjang. Kau masih berhak hidup, masih memiliki banyak kesempatan untuk melanjutkan hidup. Namun sayang, aku bukan diperintahkan oleh orang-orang di atas. Aku yang melanggar batasan itu. Tapi aku tidak mau membunuhmu sekarang. Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu. Mendengar suara tangismu. Mendengarmu memohon berkali-kali. Pikiranmu tidak di sini sekarang. Kau sedang sibuk mengulang kembali masa lalumu atas perbuatan-perbuatan yang telah kau lakukan di masa lalu. Benar begitu? Ya, aku sudah hafal denganmu. Dan aku tidak akan bisa melepasmu lagi. Karena apa? Karena aku akan menjadi orang terakhir yang kau temui. Ini adalah hadiah pertamaku untukmu. Wow, darah yang begitu segar. Oh, nikmatnya darah ini. Darahmu terasa manis di lidahku.
Biarkan dia mengalir agar bisa kujilati. Wow, begitu nikmatnya darahmu. Darah pelacur murahan. Beruntung sekali aku bisa menculikmu. Tidak ada orang yang bisa menemui kita di sini. Oh, kita sangat jauh dari peradaban. Kau sendiri tahu berapa lama perjalanan kita untuk sampai ke sini. Dan kau tidak akan bisa kabur dariku. Tanganmu sudah terikat keras oleh besi dan rantai di seluruh tubuhmu. Jadi kau hanya bisa diam, kehabisan darah. Tapi sebenarnya aku masih belum puas. Kau lupa, aku pernah bercerita kepadamu. Jika aku melihat darah, aku akan semakin lapar. Oh, bukan. Aku tidak akan roleplay menjadi vampir yang suka mengisap darah. Oh, bukan. Aku juga bukan manusia serigala yang setiap bulan purnama akan berteriak, "Oh!" Bukan, sayang. Aku adalah mimpi burukmu. Rasakan itu. Rasakan setiap darah yang mengalir dari perutmu. Kau tidak akan selamat, tapi aku akan menyelamatkanmu. Aku tidak akan membuatmu mati hari ini. Aku akan menyelamatkanmu dan menyiksamu lagi dan lagi. Kau tidak akan bisa bebas dariku. Nyawamu ada di tanganku. Kau adalah bonekaku, sayang. Kau akan kurajut bersama kulit-kulitmu yang sudah terkelupas. Bola matamu yang lepas akan kumasukkan kembali ke tempat yang seharusnya. Rambut-rambutmu yang sudah rontok akan kembali kutanam di pori-pori kepalamu. Begitu menggairahkan. Oh, sayang, sudah lama aku menantikan momen ini. Momen di mana kau mengkhianatiku
Dan aku yang harus bertanggung jawab untuk mendisiplinkanmu. Oh sayang, kau tidak akan bisa lepas dariku. Kita akan menua bersama, walaupun kau sudah kehilangan nyawa. Tenggorokanku haus akan darahmu. Tapi tenang, aku akan mendonorkan darahku untukmu, untuk kuhisap kembali. Beruntung mantan kekasihmu ini adalah orang yang memiliki pengalaman untuk membedah tubuh seseorang. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan. Dan kau tidak akan menyesal, karena akan menghabiskan banyak waktu denganku. Oke? Sekali lagi, sebelum aku tutup lukamu, darah yang mengalir ini akan bercampur dengan darahku.